adalah cara perjamuan makan malam cara orang Yahudi. Jadi kalau Anda masih ingat 2 tahun yang lalu kita sudah pernah melakukan ini, tetapi pada waktu itu kita punya peralatan itu cukup, ya, semua sudah ada. Tapi malam ini kita hanya ada roti tidak beragi, 1 keping dan juga 4 cawan wine atau rebena. Jadi kita juga mau mengeluarkan saudara-saudari yang kali pertama datang pada malam ini, orang baru, bolehkah di tempat Anda duduk hanya angkat tangan saja supaya kami boleh melihat Anda, jangan malu-malu, ya, angkat tangan saja. Kali pertama, ada lagi? Ya, ada lagi? Kali pertama? Jadi ada di sini baris yang kedua di sebelah kanan saya ini, ya, boleh angkat tangan lagi supaya yang lain boleh nampak, yang begini itu ya. Mari kita tepukkan tangan untuk menyambut dia. Jadi malam ini kita akan menggunakan 4 cawan sepanjang acara ini, tetapi kita tidak minum cawan itu sampai 4-4-nya habis, tidak, ada waktunya, ya. Kita minum cawan yang pertama, kemudian minum cawan yang kedua, ketiga, dan cawan yang terakhir. Dan roti itu juga kita akan makan roti itu 2 kali, ya, dalam acara ini. Tetapi yang bagian yang terawal itu dari roti Anda ini, Anda hanya pecahkan kepada 2 bahagian saja, jangan pecahkan 4 ya, 2 bahagian saja. Dan 2 kali kita akan makan. Jadi itu akan saya jelaskan nanti, dan kita hanya mengikuti acaranya. Dan mungkin ada istilah-istilah yang kita tidak paham karena ini bahasa orang Yahudi, ya, Ibrani. Tetapi dari acara ini kita akan boleh belajar sesuatu, khususnya kalau kita membaca Keluaran pasal yang ke-12, bagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir setelah mereka diperambakan 430 tahun. Pada malam yang genting itu mereka harus mengorbankan anak domba dan darahnya itu dipalitkan ke ambang pintu, karena pada malam itu tulah yang ke-10. Masih ingat tulah yang ke-10? Anak sulung. Setiap anak sulung sama ada dari raja atau rakyat biasa, dari manusia ataupun binatang, setiap anak sulung akan mati. Dan malam itu Firaun membebaskan orang Israel. Jadi ini semua memperingatkan kita tentang perkara itu. Kemudian kita akan kaitkan itu bagaimana dengan Yesus Kristus. Kita akan mulakan. Nah, ini kita belajar bahasa Yahudi, ya, Ibrani. Shalom alaikum, nanti kamu jawab alaikum, shalom. Boleh kamu praktis? Alaikum, shalom. Oke. Nah, sekarang yang betul-betul punya, ya. Shalom alaikum. Kita terus masuk dengan pujian penyembahan. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya pada malam hari ini kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Avenu shalom alehi, avenu shalom alehi, avenu shalom alehi, avenu shalom 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 alehi, avenu shalom alehi, avenu shalom alehi, avenu shalom alehi, avenu shalom 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 alehi, avenu shalom alehi, avenu shalom alehi, avenu shalom
Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Sekali lagi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Mari menyanyi bagi Tuhan kita. Bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Kali bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan, rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, lakukan yang besar. Dengan Allah, dengan Allah, kan hancurkan musuh. Kita nyanyi, sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar. Dengan Allah kan hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar. Dengan Allah kan hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Hei, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini hadirat Engkau melingkupi setiap kami. Bahkan saat kami menyembah Engkau Tuhan, kami merasakan hadirat Engkau Tuhan memenuhi setiap hati kami. Yes Lord Jesus. Benar Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau saat ini. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya. Oh Engkau adil Tuhan, kami menyembah-Mu.
Haleluya. Oh, Kau hadir, Yesus. Yes, Lord Jesus. Hadir di tengah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir melawat kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Katakan Kau hadir, Kau hadir di tengah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir, oh melawat kami, sembah Dia, sembah Kau, ku sembah Kau. Katakan Pencipta, Pencipta, pembuat mukjizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Pencipta, Pencipta, pembuat mukjizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Katakan Kau hadir, oh jamas yang pasti, ku sembah Kau, sembah Dia, ku sembah Kau. Kau hadir, sembuhkan kami, ku sembah sembah Kau hadir, oh pulihkan kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau hadir, oh sempurnakan kami. Mari angkat suaramu, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Pencipta, Pencipta, pembuat mukjizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Oh Pencipta, Pencipta, pembuat mukjizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus. Oh sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Oh Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Yesus. Oh Engkaulah Tuhan, katakan Engkaulah Tuhan. Oh Engkaulah Tuhan, oh haleluya. Yes Lord, Engkaulah Tuhan bagi kami. Haleluya. Meski ku tak melihat karya-Mu, meski ku tak melihat karya-Mu, meski ku tak merasakannya, tak berhenti karya-Mu, tak berhenti
tak berhenti kuasa-Mu, meski ku tak melihat karya-Mu, meski ku tak merasakannya, tak berhenti karya-Mu, Come on, church. tak berhenti. Oh, meski ku tak melihat karya-Mu, meski ku tak merasakannya, tak berhenti karya-Mu, tak berhenti kuasa. Katakan bersama. Melihat karya, Haleluya Yesus. meski ku tak Kami meninggikan Engkau. Oh, haleluya Yesus. berhenti karya. Semua katakan bersama-sama. Meski ku tak melihat karya-Mu, meski ku tak merasakannya, tak berhenti karya-Mu, tak berhenti kuasa-Mu. Meski ku tak melihat karya-Mu, meski ku tak merasakannya, tak berhenti kuasa-Mu, tak berhenti. Katakan pencipta, pembuat mukjizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan, oh pencipta. Terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yes, Lord Jesus. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Tuhan. Tidak ada selain Engkau Yesus yang kami sembah. Bahkan malam ini Tuhan, lawatan-Mu Tuhan bagi umat-Mu Tuhan, nyata di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, malam ini Tuhan, jamah setiap hati kami, sehingga kami merasakan hadirat Engkau ya Tuhan, sentuhan Engkau ya Tuhan, agar kami diberi kekuatan, jamahan yang baru yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami percaya malam hari ini Engkau bekerja dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa ya Tuhan. Beracaralah di tempat ini Tuhan, agar kami melihat kemuliaan demi kemuliaan Engkau Tuhan di tempat ini. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada selain Engkau Tuhan yang luar biasa. Kasih-Mu buat selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari semua kita katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya Yesus, thank you Lord Jesus. Haleluya. Untuk menyalakan lilin. Jadi ini menandakan bahwa acara malam ini akan bermula. Doa berkat. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-Nya dan memerintahkan kami untuk menyalakan cahaya Yom Tov hari cuti ini.
Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang menciptakan buah anggur. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan karena telah memberikan kami pemberian perayaan untuk sukacita dan cuti untuk kegembiraan, antaranya ialah hari Paskah ini, perayaan pembebasan kami, hari perimpunan kudus untuk mengingati keluaran kami dari Mesir. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang telah menjaga kami, menopang kami, dan membolehkan kami untuk mencapai musim ini. Jadi Anda boleh keluarkan cawan yang pertama. Cawan yang pertama ya. Sudah? Sudah sedia? Jangan tumpah ya. Sedia, angkat begitu. Nanti kita akan minum sama-sama. Ada lagi yang masih buka? Jangan minum dulu ya. Oke, sudah sedia semua? Sudah? Oke, kita minum sama-sama cawan yang pertama. Cawan yang pertama saja ya, jangan dulu yang kedua. Malam ini kita tidak ada pasli. 2 tahun yang lalu kita ada itu, sediakan pasli itu, sayur-sayuran yang dicelup dalam air garam. Malam ini kita tidak ada, kita hanya ada roti. Kita akan terus kepada memecahkan mezza atau roti tidak beragi. Keluarkan kamu punya roti, jangan buka ya, dalam plastik saja. Dalam plastik saja, jangan dulu dibuka. Nah, kita akan pecahkan ini separuh ya, maksudnya di tengah-tengah begitu. Oke, mari kita pecahkan bersama-sama. Mungkin boleh pecah sampai 3, tapi tidak apa. Ya, jangan sampai hancur. Sudah pecah? Oke. Kemudian letak dulu. Simpan kembali. Kita perlu 2 orang yang membaca soalan, menceritakan kisah Paskah. Mengapakah malam ini berbeza dengan malam yang lain? Nah, sekali lagi. Udah jelas. Mengapakah malam ini berbeza dengan malam yang lain? Oh,
tunggu dulu. Nomor 6, menceritakan kisah Paskah. Nah, ini adalah ceritanya. Bangkitlah di Mesir seorang Firaun yang tidak tahu amalan apakah yang Yusuf telah lakukan di negara itu. Demikianlah ia memperhambakan orang Yahudi dan membuat kehidupan mereka sukar melalui perhambaan dan penghinaan. Ini merupakan asas sebagai cuti Paskah yang kita peringati dengan upacara yang berbeza pada malam ini. Mengapakah malam ini berbeza dengan malam yang lain? Pertama, pada malam yang lain kita makan roti, tetapi pada malam ini mengapa hanya makan roti tidak beragi sahaja? Soalan kedua, pada malam yang lain kita makan herba atau sayur-sayuran apa sahaja, tetapi pada malam ini mengapa hanya herba yang pahit? Ketiga, pada malam yang lain kita tidak mencelup roti pun, tetapi pada malam ini mengapa kita mencelup roti 2 kali? Terakhir, pada malam yang lain kita makan dalam pelbagai cara, tetapi pada malam ini mengapa kita duduk keliling meja bersama-sama dalam posisi bersandar? Jadi kita akan menjawab soalan ini, 4 pertanyaan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kita dahulu merupakan hamba Firaun di Mesir, dan Allah telah membawa kita keluar dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Dan jika Allah tidak membawa nenek moyang kita keluar dari Mesir, kita tidak, dan anak-anak dan cucu-cucu kita masih akan tunduk kepada Firaun di Mesir. Walaupun kita semuanya telah tua dan bijak serta mahir dalam Taurat, kita masih diperhambakan untuk memberitahu kisah keluaran dari Mesir. Dan lebih banyak kita bercakap mengenai keluaran dari Mesir, lebih dipujilah kita. Saya akan sambung cerita ini. Walaupun orang-orang Yahudi mengalami perhambaan kejam di Mesir, Allah memilih Musa untuk memimpin mereka keluar dari kebebasan. Musa menemui Allah pada belukar yang terbakar dan kemudian kembali ke Mesir untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Beliau menuntut kepada Firaun agar membiarkan bangsa Yahudi itu pergi. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya dan tidak membenarkan orang Yahudi untuk pergi. Oleh itu, Tuhan menurunkan 10 tulah kepada mereka. Jadi ada 10 tulah, dan saya akan sebutkan itu satu persatu. Tulah yang pertama, darah. Tulah yang kedua, katak. Tulang ketiga, nyamuk. Tulang keempat, lalat. Tulang kelima, penyakit sampar kepada ternak. Tulang 6, bara. Tulah ketujuh, hujan ais. Tulah 8, belelang. Tulah 9, gelap gulita. Tulah ke-10 yang terakhir, kematian anak sulung. Jadi ada 10 tulah sebelum Firaun akhirnya membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Sehingga dengan pembunuhan anak sulung, Firaun membenarkan orang Yahudi untuk meninggalkan Mesir. Orang Yahudi meninggalkan Mesir dengan kelang kabut, dan oleh itu dough atau adunan tepung mereka tidak mengembang. Mereka makan roti tidak beragi, matzah,
Apabila Firaun mengubah pikirannya dan mengejar orang-orang Israel, Tuhan menguakkan Laut Merah, membolehkan orang Israel untuk menyeberang laut tersebut dengan selamat. Apabila orang Mesir menyeberang laut tersebut, ia kembali kepada keadaan yang asal dan tentara Mesir yang kuat itu lemas. Ada 3 simbol dalam perjamuan Paskah. Yang pertama, Pesek atau korban Paskah. Nomor 8. Sekali lagi itu gambar. Gambar tulang. Nanti ada tulang. Tadi ada keluar. Ada itu. Nah, tapi ini kita tidak ada malam ini ya. 2 tahun yang lalu kita ada makan sedikit daging dari tulang itu. Jadi apakah maksudnya? Ini adalah korban Paskah yang diwakili dengan tulang kaki atau bit pinggang. Mengingatkan kita tentang Allah melewati rumah-rumah orang Israel ketika tulah yang ke-10 diturunkan kepada orang Mesir setelah orang Israel mempersembahkan korban Paskah. Ini simbol Paskah yang pertama, tulang kaki itu. Yang kedua, matzah. Matzah itu roti tidak beragi. Nah, seperti malam inilah. Ini tidak ditaruh ragi. Matzah. Nah, roti tidak beragi mewakili kekelangkabutan orang Yahudi, orang Israel ketika keluar dari Mesir, di mana orang Israel meninggalkan Mesir dengan cepat-cepat, dengan segera, sehingga adunan doa mereka belum mengembang. Yang ketiga, maro. Ini sejenis herba pahit. Kalau kita di sini periap pun bolehlah kan, pahit. Nah, maro atau herba pahit mengingatkan kita tentang keperitan dan penyiksaan orang Israel semasa mereka menjadi hamba kepada orang Mesir. Jadi ketiga-tiga ini, korban Paskah, roti tidak beragi, herba pahit, itu berkaitan dengan simbol Paskah yang dirayakan orang Yahudi. Ada maksud-maksudnya. Nah, tradisi ini mengajar kita bahwa dalam setiap generasi kita harus melihat kepada diri kita sendiri seolah-olah kita sendiri telah keluar dari Mesir. Oleh itu adalah menjadi tanggung jawab kita untuk mengucapkan terima kasih kepada Dia yang melaksanakan kesemua keajaiban untuk generasi pada masa lalu dan pada masa kini. Jadi ingat soalan-soalan yang ditanyakan itu. Jadi ibu bapak akan menjelaskan maknanya. Kenapa mereka makan secara tergesa-gesa, mereka makan itu korban Paskah, makan itu herba pahit dan sebagainya. Ya. Untuk memberitahu kepada generasi masa lalu bagaimana mereka, nenek moyang mereka keluar dari Mesir dengan pertolongan Tuhan. Jadi kita akan membaca Mazmur 114. Kita baca bersama-sama 114.
seperti ada yang kurang ya. Sebetulnya pada waktu Israel. Anda boleh lihat dalam Anda punya telepon, handphone, Alkitab. Kalau bawa sila buka. Mazmur 114. Ya, ini. Ya, sudah ada keluar. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yahuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gementarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Jadi ini adalah ucapan puji-pujian untuk Allah yang membawa orang Israel keluar dari Mesir dan dibawa masuk ke tanah perjanjian. Jadi sila keluarkan cawan yang kedua. Ya. Cawan yang kedua. Sudah? Oke. Doa berkat. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kita, Raja alam semesta, yang menciptakan buah anggur. Jadi kita minum cawan yang kedua. Upacara cuci tangan, ini dua berkatnya. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kita, Raja alam semesta, yang menyucikan kami dengan perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mencuci tangan kami. Berkat sebelum makan sidar. Doa berkat. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kita, Raja alam semesta, yang membawakan roti dari dunia. Doa berkat untuk roti tidak beragi, matzah.
Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kita, Raja alam semesta, yang menyucikan kami dengan perintahnya dan memerintahkan kami untuk makan mezza. Jadi sila ambil roti Anda, jangan makan semua ya. Ambil ketulan yang pertama. Selebihnya disimpan. Sudah sedia? Oke, mari kita makan sama-sama. Sedap pula. Nomor 12, makan herba pahit. Kita tidak ada malam ini makan herba pahit ini. Kita terus masuk nomor 13, matzah dan sandwich, karoset. Nomor 13. Gambar itu, gambar. Ini seperti sandwich ya, dikasih apa? Dimasukkan di dalam tuh apa itu, daging-daging kayak itu, kemudian ditutup seperti sandwich. Oke, setiap orang. Oke, setiap orang. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Setiap orang membuat sandwich dengan menggunakan 2 keping mezza dengan maro dan kroset, campuran kacang, buah-buahan, wine dan rempah yang melembangkan mortar digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk membuat bata ketika diperhambakan di Mesir. Ini adalah dilakukan untuk memperingati enactment yang dibuat oleh the Great Sage Hillel yang hidup di zaman Bait Suci kedua untuk makan kurban Paskah bersama-sama dengan mezza dan maro dalam sandwich. Jadi itu seperti bata ketika mereka membuat apa itu bangunan di Mesir. Nomor 14, afikomen. Jadi keluarkan kamu punya matzah. Ini yang terakhir ya. Gambar sekali lagi, jangan dulu kelang kabut. Bagi gambar. Zafun. Oke, kita akan makan. Apa yang tinggal, habiskan. Makan semua. Tapi angkat sama-sama ya. Sama-sama. Sudah sedia?
Sudah sedia, sudah makan ya? Sudah sedia? Oke, makan sama-sama. Habiskan ya. Memang sedap kalau lapar. Ucapan syukur. Barij. Ini adalah ucapan syukur. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kita, Raja alam semesta, yang menanggung seluruh dunia dengan kebaikan, rahmat, kebaikan, penyayang, dan kasih dan belas kasihan. Dia memberi makan kepada semua karena limpah kurnianya yang kekal abadi. Dan dengan kebaikan besarnya kita tidak pernah kekurangan apa-apa, dan kita tidak akan kekurangan makanan demi namanya yang besar. Dia ialah Tuhan yang menyediakan untuk semua dan melakukan baik untuk semua dan menyediakan makanan untuk semua makhluk ciptaannya. Berbahagialah Engkau Tuhan yang menyediakan untuk kami. Allah dan juga Allah nenek moyang kita, ingatlah kami pada hari Paskah ini dan berkatilah kami dengan kebaikan dan rahmat bagi kehidupan yang aman dan bahagia. Kami berdoa agar Dia yang memberi keamanan di surga juga memberikan kedamaian bagi kami, bagi seluruh Israel, serta semua manusia. Dan marilah kita katakan bersama-sama, amin. Jadi keluarkan cawan yang ketiga. Sudah sedia? Doa berkat ya. Mari kita baca doa berkat ini bersama-sama. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kita, Raja alam semesta yang menciptakan buah anggur. Kita minum sama-sama. Dalam tradisi perayaan orang Yahudi, ketika mereka merayakan Paskah, ini cawan yang ketiga atau cawan yang keempat mereka sediakan untuk Nabi Ilya, karena dikatakan dia akan datang mendahului sebelum Mesias. Tetapi bagi kita, cawan ini yang ada di sebelah kiri saya ini untuk Ilya, ini untuk Yesus, itu mengingatkan kita peringatan atau pesan Yesus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Mari kita lihat bersama-sama. 1 Korintus pasal 23, pasal 11 ayat 23 hingga 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ini perjamuan sebelum Yesus ditangkap. Dia juga merayakan menurut tradisi orang Yahudi ya, perayaan Paskah. Tetapi dia bersama dengan murid-muridnya mengadakan perayaan Paskah. Dan kita pada hari ini biasa mendengar ungkapan ini. Di mana kita selalu dengar ini? Dalam perjamuan suci. Ketika padrinya membacakan, inilah yang akan dibacakan. Jadi apa kaitannya Paskah orang Yahudi dengan perjamuan Tuhan atau perjamuan yang Yesus sediakan bersama dengan murid-muridnya? Nah, kalau kita melihat itu dalam perjanjian lama, ketika orang Israel keluar dari Mesir, perkara penting yang mereka perlu lakukan yaitu mereka harus mengorbankan anak domba. Karena malam itu Tuhan akan memberi tulah yang ke-10, membunuh setiap anak sulung. Hanya apabila Tuhan melalui kekuasaan atau rumah-rumah orang di Mesir, kalau Tuhan melihat ada darah yang dipalit di atas ambang pintu, anak sulung yang di dalam rumah itu akan selamat. Tetapi rumah yang tidak ada darah anak domba, setiap anak sulung dalam rumah itu akan mati. Jadi orang Israel mereka terselamat. Kenapa? Karena ada darah anak domba yang dipalit di atas ambang pintu. Jadi sama juga dalam perjanjian baru, Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Yesus, nanti kita akan esok ya, Jumat Agung, kita memperingati Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus seperti korban Paskah. Yesus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia daripada perambahan apa? Dosa, apalagi? Iblis, apalagi? Kematian. Jadi itu kaitannya, ya, ada kaitannya di sana. Di perjanjian lama, anak domba menyelamatkan orang Israel daripada dibunuh anak sulung mereka. Tetapi di perjanjian baru, anak domba Allah, Yesus sendiri mati di atas kayu salib, bukan hanya menyelamatkan anak sulung, tetapi menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan lebih penting lagi dalam ayat ini, yang ke-26, saya baca, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, itu perjamuan suci, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kita sekarang ini sedang menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kita lakukan perjamuan suci itu setiap minggu untuk memperingati siapa? Memperingati Yesus. Yesus yang akan datang lagi. Jadi sementara Yesus akan datang, kita tidak tahu. Firman Tuhan mengatakan kadang-kadang dalam Injil mengatakan bahwa Tuhan itu seperti di ambang pintu, tinggal melangkah masuk kedatangan Tuhan. Jadi sebelum Tuhan datang, kita mau setia kepada Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan dengan harapan bahwa suatu hari apabila Tuhan datang, kita akan bertemu dengan Dia. Kita tetap mempertahankan iman kita, walaupun dalam dunia ini ada banyak cobaan. Kita tidak meninggalkan Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh harapan. Apabila Tuhan datang, kali yang kedua, Dia akan menyelamatkan kita. Jadi tetap setia menantikan
kedatangan Tuhan. Pujian dan berkat Halil nomor 17. Kita akan membaca Mazmur 135 secara berbalas-balas. Mazmur 135. Tidak ada. Anda boleh lihat dalam handphone Anda. 135 Mazmur, kita akan baca bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan baca ayat pertama, huruf ganjil, nomor ganjil, Anda baca nomor genap. Sudah? Saya akan mulakan. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Ayat 2. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharanya. Dan mendatangkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Ayat 21 bersama-sama, 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Sediakan anggur yang terakhir, cawan anggur yang terakhir. Sudah? Saya harap tidak ada yang mabuk ya. Yang keempat sudah ini. Doa berkat. Berbahagialah Engkau Tuhan Allah kita, Raja alam semesta, yang menciptakan buah anggur. Kita minum.
Jadi kita sudah sampai kepada akhir penutupan. Kita menyimpulkan bahwa rasmi seder dengan doa yang terakhir ini bagi memohon kepada Tuhan agar membawa era Mesias. Apabila kita semua akan dikumpulkan ke Yerusalem dan semua manusia tinggal dengan aman. Kita telah menghabiskan Pasca Seder mengikut ajaran dan adat-adatnya. Tahun depan di Yerusalem. Biarlah kita hidup dengan aman pada tahun depan. Amin. Jadi semasa Anda keluar nanti, semua itu masukkan ke dalam tong sampah. Haleluya. Kita bersyukur karena kita sudah habis kita punya ibadah. Sebelum kita mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, Shalom Elohim, Avena Shalom Elohim, Avena Shalom Elohim, Avena Shalom, Shalom, Shalom Elohim, Avena Shalom Elohim, Avena Shalom Elohim, Avena Shalom Elohim, Avena Shalom. Katakan bersama, Avena Shalom, Avena Shalom Elohim, Avena Shalom Elohim, Avena Shalom Elohim, Avena Shalom, Shalom. Ku bawa damai sejahtera, sejahtera. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi lagu baru-baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah, Allah besar dan layak dipuji. Allah, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Mari kita bersukacita bagi Tuhan kita. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya pemenang. Dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah.
lakukan yang besar dengan Allah, kan hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, kan hancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Hey, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Silakan duduk. Kita ada pengumuman. Yang pertama, esok jam 2 petang di gereja kita akan adakan meditasi Jumat Agung. Jadi ini tidak ada pendaftaran, Anda boleh bawa rekan-rekan Anda karena kawasan gereja itu lebih luas. Hanya kalau di dewan ini hanya terhadap kepada 80 orang saja. Jadi ada pendaftaran kalau masuk ke kawasan gereja, tapi kalau di gereja masih ada hadnya, tetapi untuk jemaah BIM tidaklah sampai 170 lebih orang. Jadi masih ada ruang untuk di sana. Dan pada hari Sabtu untuk semua calon pembaptisan silakan datang untuk taklimat, diadakan di dewan ini jam 3 petang. Jam 2 petang bahasa Cina dan bahasa Inggris taklimat. Setelah itu kita akan mulakan taklimat dalam bahasa Malaysia jam 3 petang. Dan Ahad kebaktian kita pada jam berapa? Jam 12 ya, jangan datang jam 11. Boleh juga datang awal, bagus bahkan jam 11. Ya. Jadi seorang-orangnya jam 11 kita sudah ada di gereja, tapi kebaktian kita akan bermula jam 12 tengah hari. Dan selepas kebaktian pasca selesai, semua calon, ibu bapak, dan saksi segera berkumpul di dewan ini karena kita akan memulakan upacara pembaptisan. Boleh paham ya? Jadi silakan datang pada esok tengah hari Jumat Agung dan hari Ahad ini. Nah itu saja pengumuman untuk malam ini. Jadi kita boleh mulai beredar. Seperti yang saya katakan kita guna pintu yang satu ini. Jadi ini baris pertama. Ingat ya ini baris pertama. Kemudian itu baris yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Walaupun yang di belakang itu paling dekat dengan pintu di sana tidak boleh ya, mesti keluar dari sini juga. Nanti kamu keluar di sana akan bertembung. Jadi boleh mulai dari sebelah sini. Oke, sedia. Jangan tinggalkan barang-barang kamu ya. Selamat malam, bertemu lagi.